dari orang yang beriman ketika ia mendapatkan sakit, maka ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kesehatan itu adalah milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, maka ia pasrahkan kepada Allah, bahwa Allah yang maha mengambilnya itu. Begitu juga dalam hal kekuasaannya, ia bersyukur ketika mendapatkan kekuasaan ataupun kekayaan. Namun ketika Allah mengambilnya, maka ia pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukankah ketika kita terlahirkan di muka bumi ini kita tidaklah membawa apa-apa? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada kita, di antaranya apa yang bisa kita telusuri di dalam surah Al-Baqarah, yaitu mulai dari ayat ke-155 sampai dengan ayat ke-157. Di dalam ayat ke-155 pada surah Al-Baqarah ini Allah menyampaikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Di dalam ketiga ayat ini Allah menyampaikan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka itu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kami semua akan kembali. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa di dalam ayat ini bagaimana Allah memberikan pencerahan kepada orang-orang yang beriman. Maka tentunya ketika kita meyakini dan menyadari benar bahwa hidup ini adalah penuh ujian dari Allah, dan ujian itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah telah menjadikan bahwa kematian dan kehidupan dan segala sesuatu di antaranya itu adalah sarana Allah mengantarkan ujian kepada kita semuanya, dan Allah ingin melihat bagaimana kita memberikan penyikapan terhadap setiap ujian itu sendiri. Nah, maka di dalam ayat ke-156 pada pagi hari ini pada surah Al-Baqarah Allah menyampaikan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa apabila musibah itu menimpa mereka, maka mereka hanya akan berkata bahwa kami ini hanyalah milik Allah, dan hanya kepada Allah jualah kami akan kembali. Nah, kalau seandainya kita memperhatikan, bukan hanya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini pada saat salah seorang yang kita kasihi di antara kita kembali kepada Allah, tetapi apapun yang ada dalam kehidupan kita ini sesungguhnya adalah titipan Allah. Maka Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita mendengarkan dari orang yang beriman ketika ia mendapatkan sakit, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kesehatan itu adalah milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, maka ia pasrahkan kepada Allah, bahwa Allah yang maha mengambilnya itu. Begitu juga dalam hal kekuasaannya, ia bersyukur ketika mendapatkan kekuasaan ataupun kekayaan. Namun ketika Allah mengambilnya, maka ia pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah ketika kita terlahirkan di muka bumi ini kita tidaklah membawa apa-apa, tetapi dalam perjalanannya lah Allah berikan hal itu kepada kita semuanya. Nah, maka mereka pun tetap bersabar dan meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah akan berikan kepada siapapun, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah ingin menahan sesuatu terhadap seseorang, maka tidak ada seorang atau siapapun dalam kesendirian ataupun bersama-sama bisa melepaskannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan pula atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-82 pada surah An-Nisa. Fakaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa.
Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yang dalam hal ini dimaksudkan kepada orang-orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka akan datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Nah, semoga Bapak Ibu kita terhindarkan dari tipologi orang yang demikian baru sadar dan ingin kembali kepada Allah setelah ujian ataupun musibah itu menimpanya. Nah, tentunya dalam hal ini selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita menyikapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita menyadari juga bahwa kita pun tidak luput daripada hilaf dan salah, dosa dan maksiat kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Maka maha benarlah Allah yang menyampaikan kepada kita wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Maka bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu dan menyongsong surganya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya.